Shalom adik-adik. Shalom Kamalia. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Gimana kabar adik-adik di rumah? Selama corona ya Kamalia ya. Iya, Bang. Corona COVID-19 ya. Semoga corona ini bisa cepat berlalu ya adik-adik. Kita bisa sekolah minggu lagi di gereja kita ini ya. Tapi sekarang abang-abang dan kakak sekolah minggu tetap di gereja mengajar adik-adik untuk membawakan ibadah sekolah minggu ya. Oke, Bang. Angkat. Mulai ibadahnya, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Adik-adik sekolah minggu ikuti sama berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Pada pagi hari ini, Pada pagi hari ini kami dapat bangun dari tidur kami, kami dapat bangun dari tidur kami, bertemu keluarga kami. bertemu keluarga kami. Pada pagi hari ini Tuhan, Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kami, agar kami mau mengikuti ibadah di rumah dan kami dapat mengikuti ibadah di rumah dengan sukacita. dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. hanya di dalam nama anakmu Hanya dalam nama anakmu kami telah berdoa dan mengucap syukur. kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan katakan amin. Adik-adik pada siap untuk memuji Tuhan kan? Yang berbakat. Habis ini kita mau nyanyi lagu apa nih Bang Daniel? Waktu Daud melompat. Masih pada ingat kan? Sekarang kita bangkit berdiri. Ayo kita balik. Kita nyanyi bareng-bareng. Ayo supaya kita harus semangat memuji Tuhan ya. Jangan Harus duduk semangat. aja ya. Oke. Oke Bang. Kita semangat memuji Tuhan ya adik-adik. Waktu Daud melompat. Sudah datang anak Tuhan bersukaria, sambut Rasul dan
sampai berapa? 100? Oh Capek enggak, ada. capek ya? Oh sampai 1, 2, 3 Dan digoyang-goyang sambil kali ini semuanya ke belakang. Ke belakang, kakiku ke belakang, bahuku ke belakang. Kepala. Tahan, tahan. Tahan. Kamarnya gitu kan ya? Satu, satu, satu. Pada nunggu ini ya. Dan digoyang-goyang sambil berpelukan. Lanjut bang, Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Dan kau juga mari puji Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga mari puji sama-sama ini Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga mari puji sama-sama ini kita Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga mari puji sama-sama ini kita yakini Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga mari puji sama-sama ini kita yakini ucap-ucap adik-adik sekolah minggu siap ya. Bentar lagi kita akan mau mulai ibadahnya pada pagi hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Dia dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatiku serahkan dalam kerendahan. Dan ada ayat kedua ya tadi. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Ya adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam hukum Taurat ya. Di minggu Abang akan mengajak adik-adik untuk menyebutkan hukum Taurat yang kelima. Kalian pasti pada hafal ya? Iya dong. Oke, Abang akan
Abang akan menyebutkan, kalian juga kan ya? Oke? Ya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Iya, amin. Kita mau berdoa ya. Jika berdoanya lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Acara selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408 di Jalanku Ku Diiring. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Kita kembali untuk jika berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Ya, kita berdoa bersama-sama. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Bernyanyi kembali, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 664, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam berat, kamu harus jadi milik gemetar. Ada masing-masing di sekitarnya. Dunia ini bersinarlah. Sekolah minggu siap. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik lipat tangannya dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Kak Eva berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mengerti firman-Mu dan
dapat duduk diam mendengarkan Kak Eva menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan katakan, amin. Oke, kakak akan menceritakan firman Tuhan. Adik-adik bisa melihat video ini. Silakan menyaksikan video ini dulu ya. Oke? Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Adik-adik sudah melihat videonya tadi kan? Tadi judul videonya apa adik-adik? Angin apa? Betul! Angin ribut diredakan. Perikop Alkitabnya tadi dari mana? Markus apa? Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik takut gak sih kalau misalnya ada hujan disertai dengan petir dan kilat kayak gitu? Yang tadinya awan hitam terus abis itu ada petir kayak gitu-gitu. Terus abis itu ada kilatan putih tiba-tiba. Takut gak sih adik-adik? Iya, kakak juga serem. Dengarnya aja suaranya kenceng banget. Sekarang kakak mau tanya, ada gak sih yang bisa menghentikan hujan
Papa kita bisa? Mama kita? Iya, betul. Tidak ada manusia yang bisa menghentikan hujan, bahkan disertai petir dan kilat. Adik-adik pasti takut dan tidak bisa menghentikannya, kan? Video yang kita udah tonton, firman yang sesuai dengan firman Tuhan hari ini di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Itu adik-adik bisa lihat murid-murid Tuhan Yesus di dalam kapal malah takut sama ombak dan habis itu hujan petir. Padahal mereka itu nelayan. Harusnya mereka sudah biasa ya dengan ombak dan petir, hujan, terus habis itu kilat. Terus habis itu lihat deh, masa murid-murid Tuhan Yesus malah ketakutan melihat ombak, angin, badai, petir, kilat itu. Lalu murid-murid Tuhan Yesus membangunkan Tuhan Yesus. Terus habis itu mereka seperti menyalahkan Tuhan Yesus. Namun apa yang Tuhan Yesus lakukan? Betul, Tuhan Yesus meredakan angin taufan. Terus habis itu angin taufan, badai, ombak yang tadinya ribut menjadi tenang. Hebat ya Tuhan Yesus. Hebat Tuhan Yesus kita. Adik-adik, walaupun Tuhan Yesus sudah menenangkan dan meredakan angin topan dan badai ombak yang ribut itu, namun Tuhan Yesus kecewa. Kenapa? Iya, Tuhan Yesus kecewa. Masa sih murid-muridnya malah takut dan ragu, padahal di dalam perahu itu kan ada bersama Tuhan Yesus, murid-muridnya bersama Tuhan Yesus kan. Nah, kadang bahkan sering kita juga melakukan itu tahu adik-adik. Contohnya saat ujian, kita udah belajar, kita udah berdoa, tapi pas lagi ujian kita takut, was-was, akhirnya kita mencontek. Sekarang kakak Epa mau tanya sama adik-adik, sebutkan atau apa aja kehebatan Tuhan yang udah adik-adik rasakan, atau mukjizat Tuhan apa yang udah adik-adik rasakan dalam kehidupan adik-adik. Pertama, betul. Kedua, betul. Masih banyak lagi kan? Iya, banyak sekali ya mukjizat atau kebaikan Tuhan serta kehebatan Tuhan yang udah adik-adik dan kakak rasakan. Karena kita sudah mendapatkan dan merasakan mukjizat Tuhan, kehebatan dan kebaikan Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Betul, pintar. Kita harus selalu mengucap syukur dan melakukan yang benar. Melakukan yang benar, melakukan yang tepat, melakukan yang baik-baik. Oke? Sekarang firman Tuhan sudah selesai. Sekarang semuanya lipat tangannya dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Ikutin Kak Eva berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami selalu mengucap syukur dan tenang dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hebat dan menunjukkan mukjizat-Nya. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami
selalu melakukan yang baik dan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan katakan, amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Ya, jadi adik-adik harus terus melakukan apa isi firman Tuhan tadi di kegiatan setiap harinya, di kehidupan setiap harinya ya adik-adik. Ya, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Kita mau mengumpulkan persembahan. Ya, kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 393, Tuhan betapa baiknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu yang hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Dan yang kedua, saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah hujan abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, ibadah kita pada pagi ini sudah selesai. Sekarang kita sikap berdoa. Kita berdoa doa Bapa kami secara bersama ya. Oke, baik, kita sikap berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.